Salam jumpa bersama saya, Pendeta Leonard Hutapea, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia Bintaro. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sucikan hati kami, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan di dalam pembacaan firman-Mu, sehingga kami boleh menerima, memahami, bahkan menyatakan di dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirman kami berdoa. Amin. Pembacaan pada saat ini terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 4, ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan, pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, kadangkala kita menganggap apa yang kita rasakan di dalam pergumulan hidup ini menjadi sesuatu hal beban, menjadi sesuatu yang sulit kita terima, karena kita merasakan bahwa apa yang kita alami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, itu menjadi sesuatu penghambat dalam diri dan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sering merasakan bahwa seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan atau tidak mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, nubuat Yesaya dalam bacaan kita ini justru melihat bagaimana ketika pergumulan umat Israel yang berada di dalam pembuangan, mereka ditempah, mereka mengalami satu pergumulan, sehingga apa yang mereka alami itu justru membuat mereka lebih baik, justru membuat mereka lebih menyadari siapa mereka di hadapan Tuhan. Ayat 4, proses pemurnian yang dilakukan Tuhan dengan simbol roh yang mengadili dan yang membakar. Artinya bahwa ada satu tindakan yang Allah lakukan, yang Allah perbuat bagi umat Allah, yang di dalamnya diharapkan mereka menyadari dari proses yang mungkin tidak nyaman bagi mereka, tetapi itulah bagaimana Tuhan membentuk, bagaimana Tuhan menerpa, dan bagaimana Tuhan pada akhirnya memakai kembali mereka menjadi umat dan alatnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki masa Minggu Advent yang keempat. Kita diingatkan kembali bahwa banyak tantangan pergumulan dalam hidup kita. Banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa di dalam apa yang kita alami ini, ada rencana Tuhan di balik setiap pergumulan hidup kita. Sehingga kita boleh selalu melihat segala persoalan, tantangan, pergumulan bukan menjadi sesuatu yang sangat sulit kita hadapi dalam arti menjadi hal yang mungkin membuat kita lemah. Tetapi justru di balik itulah Tuhan mau memurnikan kita, mau menjadikan kita sebagai alatnya
dengan tempaan-tempaan pergumulan dan tantangan. Dan pada saat itulah kita akan melihat bahwa kasih Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, menjelang kita boleh merayakan akan kelahiran Kristus, kita kembali diingatkan bahwa kehadiran Kristus adalah untuk kita yang lemah, untuk kita di dalam masa-masa pergumulan. Tetapi disitulah letak sukacita kita, karena Allah ada bersama. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, justru kita ditempa agar menjadi lebih baik, agar kita boleh menjadi teladan, karena tidak mudah untuk menjadi teladan di dalam kehidupan beriman. Bagaimana kita harus mampu menahan diri, menahan emosi, bahkan mungkin kita harus meletakkan hati kita di dalam kerendahan hati, agar yang kita nyatakan adalah bukan ego kita, tetapi justru adalah kehendak Tuhan. Di situ kita mampu melihat, karena pergumulan tantangan yang dipakai Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat segala hal yang terjadi dalam hidup ini bukan untuk menguat kita lemah, tapi justru memberi kita semangat, motivasi, dan keyakinan bahwa Tuhan membentuk kita. Tuhan Yesus ada bersama di dalam pergumulan hidup kita pada masa-masa yang kita masih alami karena pandemik ini, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Tetap semangat, tetap yakin, dan percayalah Tuhan Sang Immanuel ada selalu dalam kehidupan waktu yang Tuhan berikan, dalam perjalanan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Salam sehat selalu untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sehingga kami boleh meyakini bahwa setiap tantangan pergumulan adalah untuk kebaikan kami. Sehingga kami boleh melihat bahwa di tengah-tengah kondisi tersebut, Tuhan tetap setia. Tuhan membentuk kami, Tuhan menerpa kami, bahkan Tuhan selalu ada dalam setiap hal, sehingga kami boleh dimurnikan untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi alat-Mu. Bahkan kami boleh menjadi teladan di mana kami boleh hadir. Kami bersyukur untuk masa-masa Advent, khususnya saat ini, kami boleh memasuki masa Advent keempat. Kiranya kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kami, sehingga ketika kami menyambut kelahiran-Mu dan memasuki tahun yang baru yang akan datang, kami tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ada bersama, yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dimanapun berada, baik di kota maupun di pos-pos pelayanan kesaksian, kasih anugerah Tuhan ada bersama, sehingga gereja-Mu ini boleh menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.